En ja, dat geeft gewoon heel veel rust. Dat we gewoon begin van de week weten we gewoon wat de werkwijze is, hoe we het gaan aanvliegen. Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Legenda sepak bola Belanda, Robin van Persie, memberikan pernyataan mengejutkan. Secara terang-terangan, mantan striker andalan Timnas Belanda ini menyatakan dukungan penuh kepada skuad Garuda, bahkan menegaskan akan hadir langsung di stadion untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Van Persie, yang kini menjabat sebagai pelatih Feyenoord, tak ragu menyebut bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menaklukkan Australia meskipun bermain di kandang lawan. Ia juga mengungkapkan kesan positifnya setelah menyaksikan langsung sesi latihan Timnas Indonesia yang kini ditangani oleh Patrick Kluivert, mantan rekannya di Timnas Belanda. Saya melihat latihan mereka, dan saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Australia. Mereka memiliki kualitas permainan yang bagus dan semangat juang yang luar biasa. Saya sangat mendukung mereka. Bagi banyak penggemar sepak bola, pernyataan Robin van Persie ini tentu mengejutkan. Pasalnya, Australia lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun, Van Persie justru menaruh keyakinan besar pada Timnas Indonesia, bahkan menegaskan bahwa dirinya akan hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada skuad asuhan Patrick Kluivert. Saya ingin melihat sendiri bagaimana Timnas Indonesia berjuang di lapangan. Mereka pantas mendapatkan dukungan, dan saya berharap mereka bisa menang dan mengamankan posisi di dua besar klasemen. Kehadiran Van Persie di tribun stadion tentu akan menjadi dorongan motivasi besar bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Dukungan dari legenda besar seperti dirinya membuktikan bahwa sepak bola Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Dukungan Van Persie terhadap Timnas Indonesia bukanlah tanpa alasan. Ia hadir dalam sesi latihan Timnas Indonesia dan melihat langsung bagaimana Patrick Kluivert mengasah kualitas permainan para pemain. Mantan bintang Manchester United dan Arsenal ini mengaku terkesan dengan kualitas penguasaan bola dan organisasi permainan yang diperlihatkan skuad Garuda. Saya melihat bagaimana mereka mengontrol bola dan mengalirkan permainan. Umpan-umpan pendek mereka sangat rapi, dan itu adalah ciri khas tim dengan kualitas bagus. Dalam sesi latihan itu, Kluivert memberikan fokus pada latihan umpan-umpan pendek dan permainan berbasis penguasaan bola, strategi yang diyakini bisa menjadi kunci untuk menghadapi pressing ketat dari Australia. Van Persie juga menyoroti beberapa pemain yang tampil impresif dalam latihan, seperti Jay Itzes, Ulla Romeni, dan Mads Hilgers, yang menurutnya memiliki teknik dan pemahaman taktik yang sangat baik. Meskipun Australia merupakan lawan yang tangguh, Van Persie tetap optimis bahwa Indonesia bisa menang. Menurutnya, jika Timnas Indonesia bermain disiplin dan mengikuti arahan Kluivert dengan baik, mereka bisa mencuri 3 poin di kandang Australia. Saya sudah melihat kualitas mereka di latihan, dan saya yakin mereka bisa menang. Australia memang tim yang kuat, tetapi Indonesia punya semangat juang yang luar biasa. Saya percaya mereka bisa melakukannya. Van Persie juga menambahkan bahwa tim yang memiliki kepercayaan diri tinggi bisa mengalahkan siapa saja, termasuk Australia. Ia mencontohkan bagaimana tim-tim kecil di Eropa seringkali mampu memberikan kejutan kepada tim-tim besar. Saat ini, Timnas Indonesia tengah bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam format kualifikasi ini, hanya 2 tim teratas di grup yang akan otomatis lolos ke putaran final. Jika Indonesia mampu mengalahkan Australia, peluang mereka untuk menempati posisi runner-up akan semakin terbuka. Van Persie menegaskan bahwa Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026 dan menemani Jepang sebagai wakil Asia. Di sisi lain, Ulla Romeni bicara jujur usai rasakan sendiri latihan perdana Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Ulla Romeni mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati momen tersebut. Sesi latihan pertama hari ini sangat menyenangkan.
Saya benar-benar menikmati bisa kembali bermain dengan bola bersama semua pemain di lapangan. Ini pertama kalinya saya berlatih dengan seluruh tim Garuda, jadi saya sangat menikmati dan merasa bersemangat untuk pertandingan nanti. Tambah mantan pemain FC Utrecht tersebut. Ula Romeni juga angkat bicara soal kekuatan lawannya besok malam. Australia di mata Ula merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Namun, penyerang Oxford United tetap tidak takut dengan kekuatan lawan. Ex-pemain FC Emmen tersebut percaya diri menghadapi Australia. Tentu saja mereka tim yang sangat bagus. Kami tahu apa yang harus dilakukan, semuanya sudah jelas. Dan kami akan menghadapi pertandingan ini dengan penuh kepercayaan diri. Ula Romeni mengusung target pribadinya dalam debutnya untuk timnas Indonesia. Striker berdarah Medan tersebut siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Berita kedua. Begini pernyataan kiper naturalisasi baru timnas Indonesia yaitu Emil Audero jelang pertandingan timnas Indonesia versus Australia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kiper berusia 27 tahun itu mengaku tak menyangka dengan metode latihan yang diterapkan di timnas Indonesia. Ex-kiper Inter Milan dan Sampdoria ini mengungkapkan bahwa latihan yang diberikan oleh pelatih kiper timnas Indonesia yaitu Sjoerd Woudenberg, sangat mirip dengan yang ia dapatkan saat membela Inter Milan. Bahkan, Emil mengaku terkejut dengan sambutan hangat dari rekan setimnya, terutama sesama penjaga gawang, Martin Paes. Setelah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Emil Audero langsung mengikuti sesi latihan perdananya bersama skuad Garuda. Namun, satu hal yang langsung mencuri perhatiannya adalah metode latihan yang diterapkan oleh pelatih kiper timnas Indonesia yaitu Sjoerd Woudenberg. Saya benar-benar terkejut dengan latihan di timnas Indonesia. Latihan yang diberikan sangat mirip dengan yang saya dapatkan saat masih membela Inter Milan. Sebagai kiper yang telah berkarier di Serie A Italia sejak usia muda, Emil sudah terbiasa dengan standar latihan tingkat tinggi. Namun, ia tak menyangka bahwa metode yang diterapkan di timnas Indonesia memiliki kesamaan dengan latihan yang biasa ia jalani di klub-klub Eropa. Latihan ini sangat profesional, intensitasnya tinggi, dan metodenya sangat mirip dengan yang digunakan oleh pelatih kiper saya di Inter Milan. Ini membuktikan bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah yang sangat positif. Metode yang diberikan oleh Woudenberg memang dikenal sangat detail dan menekankan aspek teknis yang mendalam. Latihan ini membantu Emil Audero untuk lebih cepat beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia. Selain terkesan dengan metode latihan, Emil Audero juga tak menyangka bahwa ia akan diterima dengan sangat baik oleh para pemain timnas Indonesia. Ia secara khusus menyoroti sikap Martin Paes, kiper naturalisasi lainnya yang lebih dulu bergabung dengan skuad Garuda. Saya sangat terkejut dengan bagaimana Martin Paes yang menyambut saya di timnas Indonesia. Dia sangat profesional, ramah, dan bahkan membantu saya beradaptasi dengan cepat. Di sesi latihan, Martin Paes menjadi kiper pertama yang menjalani menu latihan khusus dari Sjoerd Woudenberg. Ia mampu menyelesaikannya dengan baik, meski sang pelatih sempat memberikan beberapa instruksi tambahan agar Paes lebih sabar dalam membaca arah bola. Saat giliran Emil Audero, ia juga mampu menjalankan latihan dengan baik, tetapi sempat melakukan kesalahan ketika tangkapannya lepas. Pelatih kiper timnas Indonesia langsung memberikan instruksi agar Emil tetap tenang dan tidak terbebani oleh kesalahan kecil. Tidak masalah, rileks. Semua orang mengalami kelelahan setelah perjalanan panjang selama 30 jam. Pada percobaan kedua, Emil Audero mampu melakukannya dengan sempurna, tanpa kendala apapun. Bahkan, Martin Paes terlihat memberikan arahan tambahan kepada Emil agar lebih cepat memahami pola permainan di timnas Indonesia. Dengan kehadiran Emil Audero, persaingan di posisi kiper timnas Indonesia kini semakin ketat. Saat ini, timnas memiliki beberapa kiper berkualitas, seperti Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata.
Namun, pengalaman Emil Audero di Serie A Italia tentu menjadi keunggulan tersendiri. Meski demikian, ia mengaku tetap harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan tempat utama di bawah mister gawang timnas Indonesia. Saya datang ke sini bukan untuk menganggap semuanya mudah. Saya harus bekerja keras, beradaptasi, dan membuktikan diri bahwa saya layak membela timnas Indonesia. Di sisi lain Emil Audero juga mengakui siap kunci dirinya untuk membela timnas Indonesia. Emil Audero mengakui bahwa ia baru serius mempertimbangkan bermain untuk Indonesia setelah mendapat kontak langsung dari pelatih Shin Tae-yong pada 2 tahun lalu. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus karena sempat mengalami cedera bahu yang membuatnya absen cukup lama. Menariknya, Jay Itzes memiliki peran penting dalam keputusan Audero membela Indonesia. Saya mengenalnya saat bermain melawan Venezia, kemudian kami bertukar cerita. Ia sangat terbuka dan menjelaskan banyak hal tentang timnas Indonesia. Beberapa bulan kemudian, saya kembali berbicara dengannya, dan keputusannya sangat membantu saya dalam mengambil langkah ini. Terkait peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Audero optimistis bahwa Garuda memiliki kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Audero juga menyoroti besarnya dukungan supporter Indonesia sebagai kekuatan tersendiri yang bisa membawa timnas semakin berkembang. Kini, Emil Audero siap membuktikan dirinya sebagai tembok terakhir di bawah mister Garuda, membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026.